Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok di sini akan membuka presentasi dari kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang overview dari buku yang berjudul Computer Networking: A Top-Down Approach. Di sini kami akan membahas 3 konsep utama yang ada dalam buku, yaitu konsep network edge yang meliputi jaringan akses dan media fisik, konsep network core yang meliputi jaringan paket switching, circuit switching, serta konsep jaringan di dalam jaringan. Dan yang terakhir adalah konsep delay, loss, dan throughput pada jaringan paket switching. Kelompok saya sendiri berjumlahkan 3 orang, yaitu saya sendiri Juan Pepuanda dengan stambuk F551-23061, dan teman saya Ahmad Mujahid dengan stambuk F551-23062, dan teman saya yang terakhir yaitu Naomi Esther Sitompul dengan NIM F551-23057. Mari saja kita langsung menuju ke pokok pembahasan. Baik, sebagai pengantar, sebelumnya kita pahami dulu apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang memungkinkan perangkat-perangkat seperti komputer, ponsel, dan perangkat lainnya saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Di zaman digital ini, internet adalah jaringan terbesar yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Internet terdiri dari berbagai teknologi dan protokol yang bekerja sama untuk mengirim data dengan efisien dan aman. Contoh protokol yang paling sering digunakan adalah TCP atau IP, HTTP, dan FTP. Data yang dikirim melalui jaringan komputer dipecah menjadi paket-paket kecil atau yang sering disebut sebagai paket switching. Paket ini kemudian dikirim melalui jalur yang berbeda di internet dan dirakit kembali saat mencapai tujuan. Proses ini memastikan komunikasi dapat terjadi meskipun dalam skala global. Selanjutnya, mari kita masuk ke konsep network edge. Network edge adalah bagian dari jaringan yang paling dekat dengan pengguna, yaitu tempat di mana perangkat kita seperti komputer atau ponsel pertama kali terhubung ke internet. Di sini, kita berhubungan dengan jaringan akses seperti Wi-Fi, jaringan seluler, dan Ethernet. Jaringan akses ini menghubungkan perangkat kita ke jaringan yang lebih besar. Selain itu, media fisik juga berperan penting dalam network edge. Media fisik ini adalah jalur transmisi yang digunakan untuk mengirim data dari perangkat kita ke jaringan. Contoh, media fisik termasuk kabel tembaga, serat optik, dan sinyal nirkabel, seperti Wi-Fi. Kualitas media fisik ini sangat mempengaruhi kecepatan dan kualitas koneksi yang kita rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan menjelaskan tentang network core. Di bagian sini kita akan mengetahui tentang yang pertama itu packet switching, kemudian itu ada circuit switching, dan yang terakhir itu adalah network of network. Nah, yang di pertama ini packet switching. Dalam sebuah jaringan di mana end system saling bertukar pesan, kemudian dapat melakukannya. Sumber akan dipecah menjadi beberapa bagian-bagian kecil atau yang bisa disebut paket-paket. Paket ini akan diantar melalui jaringan komunikasi. Nah, di dalam paket switching terdapat istilah store and forward transmission. Ini artinya transmisi yang dimana paket switch yang dikirim dari sumber akan dikumpul dulu di switchnya, dan kemudian setelah terkumpul semua, maka paket tersebut sudah bisa ditransmisikan ke komputer atau perangkat penerima. Oke, selanjutnya itu terdapat istilah queuing delays dan packet loss. Di setiap switch terhubung dengan koneksi yang disebut link, dan juga setiap link memiliki output buffer. Nah, fungsi dari output buffer sendiri itu adalah untuk meng-queue, untuk membuat antrian-antrian dari paket yang masuk sebelum diterima ke setiap perangkat-perangkat yang terhubung dengan suatu koneksi. Nah, terdapat juga istilah packet loss. Nah, packet loss sendiri terjadi ketika space buffer ini sudah tidak bisa menampung atau meng-queue paket-paket yang dikirim dari sumber ke penerima. Nah, yang terjadi biasanya antara
eh, paket yang baru mau masuk ke dalam queue akan hilang atau tidak, paket yang dalam queue yang akan di drop istilahnya begitu. Oke, selanjutnya adalah forwarding tables dan juga routing protocols. Di sini forwarding tables itu adalah sebuah instruksi atau alamat di mana switch itu memiliki sebuah tabel pengenal untuk setiap perangkat yang terhubung. Di sini kita juga mengenal istilah IP address atau Internet Protocol Address, di mana pesan-pesan yang dikirim akan memiliki sebuah address atau postal code, sehingga paket yang dikirim itu tidak akan hilang ataupun tertukar saat dikirimkan dari sumber ke penerimanya. Nah, di setiap router memiliki, seperti yang saya jelaskan tadi, setiap router memiliki forwarding tables yang menentukan destinasi alamat. Nah, selanjutnya itu adalah routing protocols. Routing protocols ini hanya adalah sebuah standarisasi atau sistem otomatisasi mengset forwarding tables. Kemudian ada circuit switching. Circuit switching lebih berbeda daripada paket switching. Nah, di circuit switching adalah jaringan komunikasi yang berbasis sirkuit, yang dimana setiap kita akan melakukan transfer data informasi, maka kita akan menggunakan semua sumber daya atau kita memiliki semua hak akses kepada satu sirkuit tertentu. Nah, di sini kita terdapat istilah FDM dengan TDM. Nah, di sini frequent division multiplexing biasanya itu atau istilahnya dikenal dengan frequency division, di mana switching tersebut dilakukan dengan menggunakan pita-pita frekuensi. Seperti yang kita biasa lihat di radio, terdapat pita-pita frekuensi, di mana jika kita pindah dari frekuensi tertentu maka kita akan mendapat keluaran dari saluran yang lain. Begitu juga dengan circuit switching. Misalnya kita melakukan telepon, maka kita akan sepenuhnya diberikan kendali atas satu frekuensi yang kita pinjam, dan apapun yang terjadi dalamnya, mau itu sedang mengantarkan data ataupun tidak, kita tetap membayar harga penggunaan frekuensi tersebut. Begitu juga time division. Bedanya time division adalah sebuah waktu, misalnya terdapat 1 detik. 1 detik itu bisa dibagi menjadi berbanyak frame. Misalnya dalam 1 detik terdapat 4 frame. Maka saat kita melakukan komunikasi, kita menyewa atau menggunakan salah satu frame yang terdapat dalam 1 detik itu, sehingga itu jadi bagian kita untuk mengantarkan data kepada penerima. Oke, yang selanjutnya itu adalah apa sih perbedaan packet switching dan circuit switching. Nah, mungkin pada zaman dulu atau awal mulai internet, packet switching merupakan masih terdapat beberapa kekurangan, seperti mungkin kecepatannya yang tidak terlalu cepat, dan kemudian circuit switching lebih diminati karena bisa mengirim data secara real time tanpa ada gangguan ataupun paket loss di dalamnya. Sedikit sekali bakal terjadi itu. Kemudian namun sekarang packet switching kita bisa tahu internet sekarang menggunakan fitur menggunakan fiber optik, sehingga transmisi datanya itu lebih cepat, sehingga circuit switching itu mungkin tidak relevan untuk komersil lagi. Kemudian itu ada network of network. Nah, kita di network of network berbicara tentang bagaimana sih internet itu bisa terhubung, atau apa sih yang disebut network, apa yang membuat mereka bisa terhubung sampai dari end system ke end system lainnya. Yang pertama itu kita terdapat akses ISP, yaitu yang membuat yang memberi akses kepada kita untuk terhubung dengan internet dari end user ke internet. Oke, selanjutnya Global Transit ISP adalah suatu infrastruktur di mana di situ terdapat beberapa jaringan-jaringan internet yang saling terhubung seperti layaknya sebuah stasiun lah. Kemudian Regional ISP sama seperti infrastruktur transit Global Transit ISP. Di sini
cuma bedanya itu cuma spesifik area tertentu. Kemudian ada Tier 1 ISP, ini adalah ISP yang besar, biasanya menyediakan banyak fitur, sehingga biasanya regional ISP itu membayar ke first Tier 1 ISP untuk menggunakan koneksinya. Kemudian ada POPs atau Point of Reference. Ini adalah poin-poin di mana ISP itu saling berhubung. Kemudian ada multi homing. Di sini ISP terhubung ke beberapa provider yang berbeda. Oke. Kemudian ada peering. Di sini ISP artinya ISP terhubung langsung dengan terhubung langsung ke jaringan. Kemudian ada EXP, adalah Internet Exchange Point, dimana sama kayak tadi, ini adalah tempat ketemunya ISP untuk saling peer. Dan terakhir adalah Content Provider Network. Content Provider Network adalah infrastruktur, contohnya seperti perusahaan-perusahaan besar seperti Google. Mereka memiliki keunggulan sendiri dalam sebagai Content Provider Network dalam mengirim data mereka. Oke, mungkin segitu saja untuk materi di bagian Network Core. Oke. Baik, kita masuk pada poinnya yang ketiga. Dalam jaringan paket switching terdapat 3 konsep penting yang paling sering digunakan untuk mengukur kinerja jaringan, yakni yang pertama ada delay atau penundaan, yang kedua paket loss atau kehilangan paket, dan yang ketiga adalah throughput. Dalam hal ini, delay ini mengacu pada waktu yang dibutuhkan oleh paket untuk dapat berpindah dari sumber atau dari asalnya ke tujuan dalam jaringan. Nah, ada beberapa jenis delay dalam paket switching, yakni yang pertama ada processing delay, yang kedua ada queuing delay, yang ketiga ada transmission delay, dan yang keempat adalah propagation delay. Nah, untuk processing delay ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh router untuk bisa memproses paket dan bisa menentukan kemana arah paket ini ditujukan. Nah, kemudian yang kedua, yang queuing delay. Nah, queuing delay ini waktu yang dihabiskan oleh paket untuk mengantri sebelum akhirnya diteruskan. Nah, ini terjadi jika jumlah paket yang sudah ada di antrian itu, paket lain yang ada di antrian itu sudah padat. Nah, jadi delay antrian bisa membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian yaitu transmission delay, di mana transmission delay ini adalah waktu untuk mengirim seluruh paket, namun bergantung pada ukuran paketnya dan juga kecepatan dari transmisinya. Kemudian yaitu propagation delay. Nah, propagation delay ini itu waktu untuk satu bit melakukan perjalanan melalui media fisik. Nah, ini biasanya itu tergantung pada kecepatan sinyalnya atau koneksinya dan jarak. Kemudian yang kedua yaitu paket loss. Untuk paket loss ini terjadi ketika buffer router ini penuh. Kemudian paket yang baru tiba itu tidak bisa disimpan sehingga menyebabkan beberapa paket itu dibuang atau error transmission. Nah, paket loss ini bisa mempengaruhi performa jaringan, terutama pada aplikasi real time seperti misalnya VoIP atau Voice over Internet Protocol yang sensitif terhadap paket loss ini. Atau pada contoh kasusnya, nah paket loss ini biasanya misalnya ketika kita melakukan panggilan video atau Zoom misalnya. Nah, dengan koneksi WiFi yang rendah atau lemah, kita mungkin bisa saja misalnya si A itu mendengar suara lawan bicaranya si B itu terputus-putus atau tersendat-sendat, atau bisa saja videonya patah-patah. Kemudian misalnya ketika kita sedang
bermain game online. Nah, itu paket loose bisa membuat gerakan dari karakternya ini tidak sinkron atau bisa kehilangan kendali sementara. Atau misalnya ketika kita melakukan atau mengerjakan tugas dengan Google Docs, nah yang dapat diakses bersama-sama dengan teman satu kelompok misalnya. Paket loose ini bisa membuat dokumen yang kita sudah edit atau misalnya kita melakukan perubahan itu tidak dapat dilihat atau tidak dapat dibaca oleh teman atau pengguna yang lain. Nah, karena koneksi internet yang buruk ini membuat paket loose, atau bisa kita artikan bahwa paket loose ini menyebabkan masalah jaringan seperti kemacetan, kesalahan hardware, atau konfigurasi jaringan yang buruk. Konsepnya yang ketiga yaitu throughput, di mana ini adalah jumlah data yang berhasil diterima di sisi penerima per satuan waktunya. Throughput ini biasanya dibatasi oleh kecepatan transmisi link terlemah di jalur komunikasi antara pengirim dan penerima. Nah, pada jaringan yang padat, throughput juga bisa berkurang karena adanya transmisi paket yang hilang. Rata-rata throughput untuk mentransfer file itu bisa dihitung dengan membagi ukuran filenya dengan total waktu yang diperlukan untuk mentransfernya. Ada contoh kasus dari throughput yang dapat kita pahami di sini, di mana misalnya ketika kita mendownload file itu lambat, prosesnya lambat, atau ketika kita streaming video itu butuh throughput yang tinggi untuk bisa memutar video dengan kualitas video yang baik. Nah, kesimpulannya dari ketiga konsep ini tentunya saling berkaitan dalam penentuan kinerja jaringan, di mana delay ini tentunya untuk mengukur waktu yang diperlukan untuk dapat mentransmisikan data, kemudian paket loose yang menunjukkan keandalan pengiriman paket, dan throughput itu menggambarkan seberapa efisien data dapat ditransmisikan. Nah, jaringan yang optimal tentunya adalah jaringan yang memiliki delay yang rendah, paket loose yang minim, dan juga throughput tinggi. Nah, yang memastikan data ini dapat dikirimkan dengan cepat dan aman.